Hai sobat sejarah, pernahkah kalian membayangkan sebuah kerajaan di Afrika yang begitu kaya raya hingga membuat harga emas di Mesir anjlok? Hari ini kita akan menjelajahi kisah mengagumkan Kekaisaran Mali, salah satu imperium terkaya dalam sejarah manusia. Bayangkan sebuah kerajaan yang wilayahnya membentang dari Samudra Atlantik hingga ke tengah benua Afrika. Kekaisaran Mali bukan hanya besar secara teritorial, tapi juga memiliki kekayaan yang sulit dibayangkan. Dan tahukah kalian, semua ini bermula dari seorang pemimpin legendaris bernama Mansa Musa yang memerintah pada abad ke-14. Adalah penguasa yang namanya terukir dalam sejarah sebagai orang terkaya sepanjang masa. Kekayaannya kekaya, bahkan Bloomberg dan Forbes setuju bahwa hartanya tak terhitung dalam standar modern, diperkirakan mencapai 400 miliar dolar Amerika Serikat dalam nilai sekarang. Tapi dari mana datangnya semua kekayaan ini? Jawabannya ada di bawah tanah Mali. Kekaisaran ini menguasai tambang emas dan garam terbesar di dunia pada masanya. Dan yang lebih menarik, mereka memiliki dua sumber emas utama, tambang di Bambouk dan Biur. Setiap tahun, Mali memproduksi sekitar 2/3 dari total persediaan emas dunia. Nah, ini dia yang menarik. Pada tahun 1324, Mansa Musa melakukan perjalanan haji ke Mekah yang menggemparkan dunia. Dia membawa 60.000 orang pengiring, 100 unta yang masing-masing membawa 300 pon emas, dan ribuan budak yang mengenakan sutra. Setiap kali singgah di kota, dia memberikan hadiah emas dengan sangat dermawan. Tapi siapa sangka, kedermawanan ini justru menciptakan masalah ekonomi. Di Kairo, Mansa Musa membagikan begitu banyak emas, hingga nilai emas di sana anjlok dan menyebabkan inflasi yang berlangsung selama 1 dekade. Bayangkan, satu orang bisa mempengaruhi ekonomi seluruh wilayah seperti itu. Mali bukan hanya tentang emas. Kota Timbuktu yang sekarang berada di negara Mali modern adalah pusat pembelajaran Islam yang terkenal. Di sana terdapat Universitas Sankor yang menarik ribuan pelajar dari seluruh Afrika dan Timur Tengah. Perpustakaannya menyimpan ratusan ribu manuskrip berharga tentang astronomi, matematika, dan berbagai ilmu pengetahuan lainnya. Sistem perdagangan Mali juga luar biasa canggih untuk zamannya. Mereka menggunakan sistem barter yang kompleks, di mana emas ditukar dengan garam gram per gram. Garam pada masa itu sama berharganya dengan emas, karena fungsinya yang vital untuk mengawetkan makanan. Kebudayaan Mali juga sangat maju. Mereka memiliki tradisi oral yang kuat melalui para griot, pencerita profesional yang menjaga sejarah dan tradisi mereka tetap hidup. Arsitektur mereka juga menakjubkan, dengan Masjid Agung Jan yang menjadi bangunan dari tanah liat terbesar di dunia. Yang membuat Mali istimewa adalah bagaimana mereka menggabungkan kekayaan material dengan pencapaian intelektual dan budaya. Mereka tidak hanya kaya, tapi juga terpelajar dan berbudaya. Sistem pemerintahan mereka yang terorganisir membuat kekaisaran ini bertahan selama berabad-abad. Namun, seperti kebanyakan kerajaan besar lainnya, Mali akhirnya mengalami kemunduran. Perebutan kekuasaan internal, invasi dari luar, dan perubahan rute perdagangan global perlahan menggerus kejayaan mereka. Tapi, warisan mereka masih bisa kita lihat hingga hari ini, terutama dalam bentuk manuskrip kuno dan bangunan bersejarah yang masih berdiri kokoh. Kisah Kekaisaran Mali mengajarkan kita bahwa Afrika memiliki sejarah yang kaya dan kompleks, jauh berbeda dari stereotip yang sering kita dengar. Mereka membuktikan bahwa kekayaan sejati sebuah bangsa tidak hanya diukur dari emasnya,
tapi juga dari pencapaian budaya dan intelektualnya. Nah, itulah kisah mengagumkan tentang Kekaisaran Mali yang mungkin belum banyak diketahui. Kalau kalian suka dengan konten sejarah seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bagikan juga ke teman-teman kalian yang tertarik dengan sejarah. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah sejarah menarik lainnya.